warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Naim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis serta teman-teman semuanya yang semangat dalam menjalani hari-harinya. Di sini mohon izin saya memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Reli Wijayanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 210404030012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya mengenai manajemen pemasaran. Mohon izin waktunya beberapa menit untuk dapat mendengarkan penjelasan maupun presentasi dari saya. Semoga saja presentasi yang akan saya lakukan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mungkin jika video ini bakalan ada di YouTube. Langsung aja penjelasan ke materinya. Manajemen pemasaran seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju di dunia ini, manajemen pemasaran juga mengikuti arusnya. Di sini para pengusaha perlu mempelajari ilmu manajemen pemasaran maupun kita calon pengusaha muda yang mungkin cita-citanya menjadi seorang pengusaha perlu sekali dipelajari untuk pengembangan usahanya, entah pengembangan usaha secara langsung maupun melalui sosial media yang perlu dipelajari. Dikarenakan dalam kecanggihan teknologi ini yang banyak orang menyebutkan bahwa dampaknya banyak yang negatif, tetapi bukan dari mindset seorang pengusaha. Karena seorang pengusaha itu mindsetnya mengikuti arus perkembangan zaman dan melakukan inovasi. Di sini manajemen pemasaran itu apa? Manajemen pemasaran merupakan seni dan ilmu memilih sasaran dan meraih, bisa mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran itu gampangannya kalau bahasanya aku itu adalah proses untuk memastikan produk atau layanan yang diperkenalkan maupun dipromosikan pada target pasar secara efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam hal ini pentingnya sekali kita mempelajari ilmu-ilmu manajemen. Kita mungkin kemarin telah mempelajari dasar dari manajemen. Nah, di manajemen pemasaran ini lebih ke ruang lingkupnya pemasaran itu sendiri. Jika berbicara tentang manajemen, maka manajemen pemasaran maksudnya di benak sahabat semuanya itu apa sih pemasaran itu? Aku pernah tanya ya sama temen aku. Kalau aku berbicara pemasaran, maka di dalam benak kamu itu apa? Aku tanya gitu ke temen aku. Dia jawab bahwa pemasaran itu berhubungan dengan jual-menjual. Pemasaran itu berhubungan dengan promosi. Mbak-mbak di jalan yang kadang menawarkan produknya kepada orang-orang di jalanan situ, kadang juga masuk-masuk ke rumah orang. Itu adalah wujud dari promosi mereka. Temanku jawab gitu. Nah, itu adalah jawaban yang benar dikarenakan pemasaran tadi kan adalah proses untuk menciptakan pelanggan baru secara efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Sekarang gini, pertama-tama orang yang dapat memasarkan produk dinamakan dengan marketer. Nah, yang dipasarkan oleh mbak-mbak tadi itu merupakan wujud dari atau produk dari hasil pemasaran itu sendiri. Namun hasil dari pemasaran yang dipasarkan oleh marketer bukan hanya terpusat barang-barang fisik saja, tetapi banyak produk-produk lain yang didapatkan atau yang dihasilkan dari pemasaran. Apa saja? Ada 10 macam entitas yang dipasarkan oleh orang-orang pemasar atau marketer. Yang pertama benar tadi kata temanku, ada barang-barang fisik. Barang-barang fisik ya tahulah, kadang yang dipasarkan kan berupa rokok, kadang minuman, makanan, agar orang-orang itu tahu, oh ada ternyata produk ini yang menjual kayak gitu. Produk yang pertama jadi barang-barang fisik. Yang kedua itu adalah jasa. Pasti tahulah, jasa itu adalah hasil non fisik berupa pelayanan. Banyak yang kayak memasarkan jasa-jasa salon, jasa-jasa bengkel dan lain-lain. Lalu ada acara. Acara maksudnya dipasarkan itu gimana? Pasti teman-teman semuanya pernah ya sering nonton IGS para selebgram, artis, tiktoker yang mau diundang di TV, semisal. Nah, waktu diundang di TV, mereka membuat IGS-nya itu kayak pamflet
bahwa oh aku nanti ada acara loh di sini, kalian penggemarku nonton ya. Nah, itu merupakan wujud dari pemasaran dari sebuah acara yang di dalamnya terdapat mungkin mengenai tema, waktu. Nah, yang penting itu adalah waktu, supaya orang-orang yang melihat pamflet itu dapat nonton dirinya. Itu merupakan wujud dari pemasaran. Itu yang dinamakan dengan entitas acara. Jadi yang pertama tadi ada barang-barang fisik, jasa, dan acara. Yang keempat itu adalah pengalaman. Pengalaman ternyata itu bisa dipasarkan. Sekarang misalkan author Wattpad maupun author dari aplikasi lain itu dapat meng-share pengalamannya dengan cara menulis, dengan cara membuat cerita. Itu kan merupakan pemasaran, sehingga nantinya mereka saat udah selesai menulis, mereka akan memasarkan, jangan lupa ya nanti vote mungkin ke teman-temannya di sosial medianya. Itu kan merupakan wujud dari pemasaran. Lalu ada lagi nih contoh, misal ada motivasi dari seseorang. Nah, itu misalkan sekarang di banyak itu yang terkenal adalah kemarin yang sempat viral, Farida Nurhan itu diundang-undang. Nah, beliau meng-share tentang pengalamannya untuk membesarkan anaknya tanpa seorang ayah. Maksudnya anaknya tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami gitu. Nah, itu kan merupakan pemasaran dari pengalaman. Jadi pengalamannya itu dapat dijual ke khalayak umum yang bertujuan untuk dapat memberikan spirit bagi orang-orang yang mendengarkan. Lalu ada orang itu kok dipasarkan sih Kak? Ya, dipasarkan bisa orang. Maksudnya dipasarkan pasti kalian banyak yang ngefans nih sama artis-artis baru, misalkan yang lagi viral. Nah, itu merupakan wujud dari pemasaran orang. Jadi, orang-orang dengan bermunculan seperti selebgram, penyanyi baru, lalu tiktokers, youtuber, itu merupakan branding dari seseorang untuk aku ini begini. Nah, nanti kan diambil oleh manajemennya. Nah, manajemen ini memasarkan, oh aku tuh punya artis baru, dia tuh begini-begini, dipasarkan kepada khalayak umum, gunanya agar orang itu tahu, oh ini tuh artis yang lagi viral. Nah, itu tuh merupakan wujud dari pemasaran orang, bukan maksudnya orang dijual, enggak. Lalu ada tempat, kota maupun negara. Pasti teman-teman semuanya banyak yang melihat, semisal yang nggak tahu kemarin Kapadokia. Oh, Kapadokia itu tuh ternyata banyak balon-balon apa, sehingga banyak orang yang ingin pergi ke Kapadokia. Nah, itu merupakan wujud dari orang pemasaran untuk dapat memasarkan berupa aset dari sebuah wilayahnya, sebuah negaranya, agar dapat menarik para minat dari warga negara lain untuk datang ke negaranya. Itu. Lalu ada properti sudah pasti tahu. Lalu ada organisasi, itu juga perlu dipasarkan karena organisasi itu adalah menumbuhkan citra atau nama baik di masyarakat. Lalu ada informasi. Informasi itu mungkin ke dalam kandungan yang ada di dalam pemasaran. Semisalkan pembawa berita kan berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Dengan pembawaan tersebut kan dapat menghasilkan sesuatu ke orang lain. Nah, kebutuhan informasi orang lain itu ada di mungkin pembawa beritanya. Nah, itu sudah menjadi wujud dari pemasaran. Lalu ada ide. Seperti ide sekarang, misal nih mungkin ada dari kalian yang mengikuti IG-nya Sana. Nah, di sana itu banyak ide-ide bagus berupa penulisan buku, lalu ada produk-produk dia kemarin sempat aku lihat, dia launching kosmetik, lalu akan launching segera kayak fashion sepatu. Nah, itu merupakan wujud dari ide. Nah, ide itu dipasarkan dan dia itu kayak voting gitu di IG-nya. Siapa nih yang setuju? Nah, itu tuh merupakan pemasaran. Nah, jadi kan nanti kalau ada banyak yang oh iya dong, bagus banget, keren banget. Nah, itu nanti dia akan mengubah atau sebelumnya produk itu yang belum ada fisiknya hingga ada, kan itu berawal dari sebuah ide. Gitu, teman-teman. Nah, konsep dasar yang melandasi pemasaran itu apa sih? Kok
kok ada gitu loh pemasaran. Itu apa? Nah, konsep dasar yang mendasari dari pemasaran itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia bukan berarti hanya makan, hanya makan, lalu perumahan, minum, bukan hanya fisik, tapi non fisik. Seperti apa? Seperti rasa aman, lalu aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan. Nah, itu berhubungan dengan yang aku sebutkan tadi, kan dengan pengalaman orang. Lalu yang aku sebutkan tadi, pengalaman, ide, acara, mungkin bagi orang-orang yang jarang bersosialisasi dengan mendengarkan sebuah motivator yang bagus yang dimunculkan oleh organisasi itu dapat merubah dirinya untuk dapat bersosialisasi. Itu kan sebuah kebutuhan. Lalu orang-orang yang ingin mengetahui dunia, berita-berita dunia, mereka akan mencari informasi. Nah, informasi tadi kan masuk ke dalam tipe entitas pemasaran yang dipromosikan, yang dikenalkan oleh orang-orang pemasaran. Seperti itu, teman-teman. Mungkin dari penjelasan aku sampai saat ini, kalau teman-teman semuanya ada yang kurang paham gitu, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin kalau memang banyak yang tanya, nanti ada paduannya. Insya Allah ya. Nanti terserah sama bapaknya yang punya channel. Lalu kita lanjut ke manajemen pemasaran di dalam sebuah perusahaan. Pasti di dalam manajemen sebuah perusahaan itu ada yang namanya strateginya. Karena kalau kita menjalankan roda pemasaran, roda perusahaan, gak ada strateginya buat produk-produk kita dipasarkan kepada orang, maka sebaik apapun produk yang telah dihasilkan, kalau orang-orang pemasarannya itu tidak mempunyai strategi di dalam menjalankannya, pasti para masyarakat itu akan menganggapnya produknya biasa aja, mungkin bahkan tidak mengenali produk-produk yang telah dipasarkan. Strategi pemasaran itu apa, Kak? Strategi pemasaran itu adalah sebuah tindakan yang telah direncanakan oleh perusahaan agar dapat mengenalkan produknya kepada konsumen dengan cara-cara yang menarik dan cara-cara yang efektif sehingga produk perusahaan dapat dikenali dan digemari oleh konsumen atau oleh masyarakat. Strateginya itu apa? Strateginya itu teman-teman itu ada 4. Yang pertama itu ada product, price, place, dan juga promotion. 4P. Nah, jadi yang pertama ya, aku jelasin yang pertama itu adalah produk. Banyak sekali produk-produk sejenis. Kalau kita wanita berbicara tentang skincare, pasti berapa ribu-ribu merek yang namanya skincare. Bagaimana produk itu, semisal ya kita berbicara di bidang skincare. Skincare itu kalau di Indonesia ya sesuai dengan kulit-kulit wanita-wanita Indonesia. Kan dengan begitu produknya kan akan diminati oleh wanita-wanita Indonesia. Misalnya seperti itu. Lalu ada harga. Misal kalau kita membuka Shopee kayak yang barang A ini, barang A harganya mahal tapi gratis ongkir. Barang B harganya murah tapi ada gratis ongkir. Itu merupakan permainan-permainan dari sebuah strategi pemasaran. Sehingga sehingga konsumen itu akan berpikir bahwa oh, yang ini gratis ongkir, langsung check out yang ini ada gratis ongkir tapi harganya itu murah, check out Nah, itu merupakan wujud dari manajemen pemasaran atau hasil dari manajemen pemasaran. Lalu ada place, tempat. Mungkin bagi pengusaha yang memerlukan sebuah lahan untuk dapat mendirikan ruangan untuk memasarkan produknya itu, kalau strateginya itu harus memperhatikan yang namanya sumber daya manusia, kan berhubungan nanti untuk tenaga kerjanya agar dapat dijangkau, jadi dekat sama tenaga kerja, lalu dekat dengan sumber daya alam yang akan diolah nantinya di dalam tempat itu, dan dekat dengan market atau pasar, sehingga orang-orang akan lebih mudah jika berkebutuhan dengan barang itu, gak jauh-jauh gitu loh. Lalu ada promosi. Gimana sih manajemen pemasaran mempromosikan barangnya? Tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, karena perkembangan zaman sekarang promosi itu main di sosial media. Jadi sekarang mungkin kayak
toko-toko yang ada di jalan-jalan yang kayak apa ya, kadang toko-toko kecil itu menghasilkan laba yang besar, dikarenakan yang rame itu kadang di sosial media, bukan di toko-toko itu sendiri gitu. Nah, tugas dari seorang manajemen pemasaran itu sangatlah sulit karena tidak mudah untuk dapat menarik minat dari seorang konsumen gitu loh. Nah, untuk dapat memasarkan sebuah produk diperlukan sebuah ilmu. Nah, ilmu yang perlu dipelajari itu adalah ilmu manajemen pemasaran. Mungkin dari teman-teman yang melihat video ini yang ingin menjadi pengusaha muda, ingin menjadi pengusaha yang sukses, harus benar-benar menerapkan strategi dan mengetahui ilmu-ilmu manajemen pemasaran agar nantinya produk-produk yang dipasarkan tersebut dapat memberikan laba kepada kalian itu yang banyak, seperti itu. Mungkin kesimpulan dari beberapa menit yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesimpulannya adalah manajemen pemasaran itu merupakan sebuah ilmu yang membahas secara komprehensif atau secara luas bagaimana cara membaca pergerakan pasar untuk memastikan produk dan layanan dapat diperkenalkan pada target pasar secara efektif sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga keberhasilan proses pemasaran ini merupakan sebuah value bagi konsumen yang telah membeli. Lalu sebuah citra atau merek di dalam masyarakat itu menjadi semakin kuat dan juga dapat menyediakan barang dan jasa dengan cara yang baik, sehingga banyak nanti pelanggan-pelanggan yang datang, seperti itu. Lalu aku pernah baca sebuah quotes bagus banget yang berhubungan dengan manajemen pemasaran atau orang-orang yang memasarkan. Itu adalah bahwa pemasaran bukan lagi tentang barang dan jasa yang Anda buat atau yang Anda pasarkan, tetapi pemasaran itu berhubungan dengan cerita yang Anda ceritakan. Itu kan berhubungan dengan promosi gitu. Jadi ibaratnya orang-orang pemasaran itu mendongeng menemukan jalannya ke hampir setiap aspek strategi pemasaran, dari blogging sampai media, diantaranya dapat diciptakan dengan Anda berbicara atau mendongeng tadi. Kalau mendongengnya mempunyai strategi, mempunyai ilmunya, pasti produk-produk itu dapat digemari oleh para konsumen. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari tugas materi pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Naim MPD. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasannya mungkin kecepatan atau ada yang kurang paham, mungkin bisa langsung komen di kolom komentar untuk nanti dijadikan video berikutnya agar penjelasan itu lebih rinci. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Naim MPD agar bapaknya lebih semangat lagi memberikan ilmu-ilmu di bidang organisasi dan edukasi. Akhir kata, mohon maaf jika dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan. Mungkin nanti bisa diperbaiki di lain video. Selamat menonton dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Saya Reli Wijayanti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.